Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 23 Juni tahun 2024 adalah hari Minggu biasa ke-12. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Ayub bab 38 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 8 sampai 11. Dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, katanya, "Siapa yang telah membendung laut dengan pintu, ketika laut itu membual keluar dari dalam rahim samudra? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya, ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang serta pintu, ketika aku berfirman, 'Sampai di sini engkau boleh datang dan jangan lewat,' disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 5 ayat 14 sampai 17. Saudara-saudara, kasih Kristus telah menguasai kami. Sebab kami mengerti bahwa jika satu orang mati untuk semua orang, maka semua orang sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan bagi mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi, barang siapa ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, dan sungguh yang baru sudah datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 40. Sekali peristiwa, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk,
dan perahu-perahu lain pun menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di atas sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kuat kuasa Tuhan melebihi segalanya. Menjalani kehidupan ini, ibaratnya kita seperti pelaut di dalam perahu yang sedang berlayar mengarungi lautan. Tak jarang kita akan berhadapan dengan ombak, badai atau angin taufan dunia, dalam arti lain tantangan atau pergumulan ini sebelum mencapai tujuan atau akhir perjalanan hidup kita. Di dalam sastra Yahudi dan Perjanjian Lama, badai laut menggambarkan kegelapan dan bencana, kekacauan perairan yang mengamuk, guncang, dan bergelora. Laut adalah tempat yang berbahaya dan bergolak, dan ini kiasan untuk menggambarkan jiwa manusia berdosa yang tidak tenang dan terus gelisah. Laut dengan badainya merupakan tempat dari Leviatan, naga laut yang mengganggu dan selalu mencoba membinasakan manusia. Namun bacaan-bacaan hari ini mengisahkan kepada kita bahwa Tuhan selalu ditunjukkan sebagai yang berkuasa atas laut dan angin taufan apapun. Tuhanlah yang meredakan badai ombak kehidupan manusia. Pada bacaan pertama, saat Ayub mengeluh dalam penderitaannya, Allah menjawab dan menguatkan Ayub dari dalam badai. Kuasa Allah atas badai ini juga diperlihatkan melalui pemazmur yang menuliskan sejumlah cara yang dipakai Allah untuk menyelamatkan dan memberi penghiburan bagi orang Israel. Ketika semua orang sudah kehilangan akal, serta dalam kesesakan berseru kepadanya, maka Tuhan membuat badai itu diam, sehingga gelombang-gelombangnya tenang, semuanya reda. Pengalaman yang sama juga dialami dalam kisah Injil hari ini. Yesus dan murid-muridnya berada di dalam sebuah perahu di atas danau ketika angin mengamuk dan para murid berteriak ketakutan.
Saudara terkasih, di dalam Injil kita mendengar bahwa ketika hari sudah mulai petang menggelap, angin dan ombak menyergap. Mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Kata mengamuk menerangkan betapa besarnya angin. Sampai-sampai para murid yang sesungguhnya adalah para nelayan yang handal, ahli dan profesional dalam status mereka sebagai nelayan pun ketakutan dan hanya bisa berteriak putus asa, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli kami binasa?" Akhirnya kuasa Tuhan meredakan situasi dengan menghardik angin itu dan berkata, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Sesungguhnya agak mengherankan mengapa para murid Yesus masih ketakutan saat ombak dan angin taufan menerjang kapal mereka. Bukankah sebagai orang Yahudi yang saleh, mereka juga membaca kitab Ayub dan Mazmur? Apalagi saat badai itu, Yesus sendiri juga ikut bersama mereka di kapal. Konteks inilah yang dipakai untuk memahami maksud kisah angin ribut diredakan. Penginjil Markus ingin memperlihatkan bahwa meskipun sudah melihat mujizat-mujizat serta mendengar pengajaran Yesus, namun sesungguhnya para murid sama sekali belum mengenal Yesus. Bahkan setelah angin taufan dan ombak diredakan pun, para murid masih mempertanyakan siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Belajar dari sikap para murid, sikap panik, ketakutan dan tidak percaya penyertaan Tuhan di dalam hidup kita tidak akan menyelesaikan persoalan, bahkan dapat terjerumus pada sikap iman yang keliru dengan berteriak menyalahkan Tuhan dan menganggap Tuhan tidak peduli. Saudara-saudariku terkasih, melalui sabda Tuhan hari ini, kita diingatkan tapi juga diteguhkan bahwa ketika berhadapan dengan segala macam kemungkinan situasi apapun, entah angin taufan atau badai, atau persoalan hidup ini, entah itu masalah ekonomi, relasi, kesehatan, duka cita, musibah atau pergumulan hidup lainnya, yang sekalipun datangnya tiba-tiba tanpa kita duga, kita harus siap menghadapi dan menyikapinya dengan iman kepercayaan yang benar dan teguh akan pertolongan dan kuasa Tuhan yang melebihi apapun. Jika kita cermati dengan seksama, ternyata dengan persoalan yang persis sama, sikap orang dapat berbeda-beda. Ada yang gelisah, panik, takut, kalut, stres, tapi ada pula yang menghadapinya dengan tenang dan penuh iman. Perbedaan sikap inilah yang sangat menonjol dari setiap pribadi yang ada di dalam perahu. Yesus dan para murid. Persoalannya sama, yaitu menghadapi badai angin ribut dan ombak. Namun, reaksi atau sikap dalam menghadapinya berbeda. Dengan demikian,
kita akan mengerti bahwa masalah atau persoalan yang sesungguhnya bukan terletak pada persoalannya, melainkan pada sikap kita terhadap persoalan tersebut. Pelaut yang tangguh tidak dihasilkan dari laut yang tenang. Demikian juga halnya, kualitas iman setiap orang teruji dan terasah setelah menghadapi angin taufan, pasang surut dan turun naiknya ombak kehidupan. Reaksi atau sikap kita terhadap suatu persoalan ibarat dua sisi mata uang. Salah mengambil sikap dalam menanggapinya, iman goyah, persoalan takkan selesai dan menyalahkan Tuhan. Sebaliknya, apabila kita mengambil sikap iman yang benar, kuasa Tuhan bekerja dan justru mujizat terjadi. Percayalah, terkadang ada saatnya Tuhan bekerja melalui suatu peristiwa yang tampaknya mengganggu maupun perjalanan hidup yang terasa sulit, namun sesungguhnya di sana kita belajar untuk berserah dan berseru kepada Tuhan. Semuanya mengingatkan kita bahwa Tuhanlah sumber kekuatan dan ketenangan dalam hidup ini. Kuat kuasa Tuhan melebihi segalanya. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.